A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Ikhwan akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-10 dari kajian kitab Qawaninu Al-Baitil Muslim karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Said Hawa rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Di 9 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Undang-Undang nomor 1 sampai Undang-Undang nomor 8. Fa insyaallah di pertemuan yang terakhir kali ini kita akan membahas undang-undang yang ke-9 dan undang-undang yang ke-10. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala al-qanunut tasi' fil ihsan ilal jar. Berlaku baik kepada tetangga. Wa ikrami dhaif, dan memuliakan tamu. Wasilatil arham, dan membangun hubungan silaturahmi. Jadi konon yang ke-9 ini menitik beratkan kepada hubungan sosial, membangun hubungan sosial terhadap orang-orang terdekat kita, seperti keluarga atau kerabat, dibangun dengan silaturahmi. Seperti tetangga, dibangun dengan ikramu atau ihsan, memberikan kebaikan. Dan orang yang mendatangi kita, yaitu tamu. Berkata Syekh Said Hawa rahimahullah, al-baitul muslimu baitun midyafun karim. Keluarga muslim itu harus memiliki ciri khas midyafun karim. Midyafun artinya adalah selalu welcome untuk menerima tamu. Karim artinya tidak pelit. Ila annahu karomun fi mahalih. Tetapi kedermawanannya itu, ketidakpelitannya itu yang alami, tidak dibuat-buat, tidak diada-adakan. Karena terlalu mengada-adakan sampai melebihi batas kemampuan itu juga tidak mulia. Fahuwa laisa karomun ala hisabil ahli. Jangan sampai kedermawanannya itu mengorbankan nafkah yang wajib untuk keluarga. Itu maksudnya. Fa idza kanal karomu ala hisabi ma'unatil ahli fadzalika la yasihu biduni ridhahum. Memuliakan tamu, mengorbankan nafkah wajib keluarga, itu hukumnya haram, kecuali kita mendapatkan keridhaan dari anggota keluarga kita, anak istri kita. Tapi kalau tidak, maka itu haram. Wa idza kanal karamu ala hisabi juhdin la yutaqu binisbati lahum fadzalika la yasihu illa biridhahum. Ini pertama, ya, rambu-rambu pertama ketika kita ingin memuliakan orang lain itu tetap harus melihat fikih prioritas. Yang lebih wajib tidak boleh dikorbankan. Wa min adabil muslim fid dhiyafah, dan termasuk adab-adab keluarga muslim
dalam menerima tamu itu alla yatakallafa, tidak memaksakan. Jadi misalkan kita memiliki kemampuan untuk menyuguhkan telur goreng dan tempe goreng, maka ketika kita menyuguhkan itu dengan semaksimal mungkin, maka itu di atas kemampuan kita. Tapi kalau kita sampai misalkan membeli ayam padahal kita bukan orang yang mampu, maka itu takalluf. Dan ini ada kaidah bagus banget, fal kulfatu hiya muqaddimatul bukhli. Jadi mengada-adakan itu sampai memaksakan kehendak itu adalah pintu kepelitan. Kenapa? Ini logikanya bagaimana? Karena ketika kita memaksakan tidak dengan sukarela, itu kita akan kapok untuk menyambut atau menerima tamu. Itu kita akan ada rasa kapok. Nah, ketika ada rasa kapok itu, akhirnya kita nggak akan mau menerima tamu lagi untuk kedepannya. Nah, itulah di situ menjadi kita malah nanti itu ujung-ujungnya jadi orang pelit. Seperti itu. Fa idza rafaqatil kulfatu atau fa'idha rafaqati al-kulfatu adh-dhiyafata lam yatahammal dzalika jaibul akhi wala ahluhu. Ya, karena kalau kita itu memaksakan, maka kita akan bangkrut dan itu malah menjadi madharat, menjadi kapok, justru kita akan jadi pelit. Karena nanti akan termindset bahwasanya memuliakan tamu itu artinya adalah mengosongkan atau mengeringkan kantong, dan ini negatif. Fa ikramud dhaifi bila kulfatin maliyah, fa ikramud dhaifi bila kulfatin maliyah wala masyaqqatin alal ahli huwa adabul muslim. Memuliakan tamu tanpa memaksakan keuangan dan mengorbankan keluarga, itulah yang menjadi adab seorang muslim. Fal muslimu yuhayyi'u nafsahu wa baitahu wa ahlahu listiqbali dhaifi wa ikramihi. Nah, ini secara umum. Sekarang kita masuk, kalau seorang ahlul bait harus memuliakan tamunya. Sekarang kita membahas bagaimana dengan adab seorang tamu itu sendiri. Ya, disebutkan di sini wa 'ala dhaifi an yalhadhal hududallati yastati'u ahlul baiti an yakumu biha. Tamu itu harus tahu diri, mengira-ngira kira-kira ahlul bait ini mampunya seberapa. Jadi kalau tamu itu tahu bahwa ahlul bait itu bukan orang yang luas, bisa di segi rezekinya misalkan, maka dia juga agar mensikonkan, ya, tidak berlama-lama seperti itu. Fa idza kana hunaka syai'un yurhiquhum au yu'annituhum au yashukku alaihim au yathqulu alaihim arafa dhaifu kaifa yatasarrafu bihikmah. Jadi ketika tamu itu mulai melihat repot, susah, maka ketika ahlul bait itu repot, susah atau kekurangan, di situ tamu harus cerdik dan bisa langsung tanggap dengan sesuatu yang bijak. Wa indama yakunu kullu baitin muslimin jahizin wa indama yakunu kullu baiti muslimin jahizan lidhiyafati fa inna dhaifa bistita'atihi an yatakhayyar li nafsihi al-bait alladhi yanzilu fihi wala syakka anna an-nauma indal uzabi wat ta'ama indal mutazawwijin huwal ansab lidhaifi wal mudhif. Ya, jadi ini juga penting, ya. Jadi ketika misalkan, ya, kemuliaan fikih atau fadilah menerima tamu ini tertanam di setiap hati keluarga muslim, maka muslim itu menjadi merasa di rumahnya sendiri dimanapun dia berada. Tapi tentu ini harus menjadi yang namanya budaya, ya. Tapi kalau enggak, ya susah seperti itu. Nah, tapi ketika menerima tamu itu sudah menjadi budaya, maka
muslim itu kemana-mana tinggal dia memilih mana tempat yang akan dia. Dan perlu diperhatikan, kalau kita nginep ya di rumah orang, lebih baik kita tuh nginep di rumah orang yang masih jomblo atau single, kecuali memang rumahnya luas sekali, ada tempat khusus dan sebagainya. Nah, kalau kita makan, bagusnya di orang yang sudah nikah. Ini disebutkan oleh Syekh, an-naum indal uzab wa ta'am indal mutazawijin huwal ansab li dhaifi wal mudhif. Wa kama annal baital muslima baitun midyafun fa innahu baitu silatin lil arham fa huwa yazurul arham wa yazuruhul arham. Jadi salah satu sifat keluarga muslim juga adalah selalu melakukan gantian menjenguk, gantian silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Ya, itu juga harus selalu dibangun. Baik kita yang menjenguk keluarga kita atau keluarga kita yang menjenguk kita. Wa yaqumu bihaqqil arham, dan kita juga harus memiliki porsi untuk memberikan hak-hak kekerabatan seperti bil ikram, memuliakan. Dengan apa? Wal hadiyah, dengan hadiah. Warisalah, dengan surat. Wa husnil istiqbal wa kathratul ihtiram, dengan penerimaan yang baik dan penghormatan yang banyak. Wa amma jiranul baitil muslimi fahum murtahuna ma'ahu harisuna alaihi muhibbuna li ahlihi li annal baital muslim wa amma jiranul baitil muslim fahum murtahuna ma'ahu harisuna alaihi muhibbuna li ahlihi li annal baital muslim kaffal adza yakufful adza wa ya'riful huquqa. Juga keluarga muslim itu memiliki ciri khas bahwasanya tetangganya itu merasa nyaman. Kenapa? Karena keluarga muslim adalah keluarga yang selalu memberikan hak-hak kepada tetangganya. Idza tabakhtum maraqatan fa'akthiru ma'aha. Kalau lagi masak, memberikan ke tetangga walaupun cuma sedikit. Ya, maka yang menjadi tetangga orang muslim itu akan merasakan kenyamanan. Kemudian juga karena keluarga muslim itu tidak menyakiti, seperti itu. Selanjutnya, wa min ahammi ma yalhaduhu ahlul baitil muslim ma'a jiranihim an yaftanu lil qiyam bihuquqil munasabat min huznin aw farah. Wa min ahammi ma yuftanu lahu ma yaftinu lahu ahlul baiti ma'a jiranihim an yahfadhu auladahum fala yastadimu ma'a auladil jiran. Terus penting juga hubungan antar tetangga itu adalah apa? Adalah ketika ada kejadian seperti walimah itu yang menyenangkan, atau wali khitan misalkan, atau kejadian Idul Fitri, Idul Adha, atau kejadian yang menyedihkan seperti wafat dan sebagainya, itu harus saling tanggap, membantu ataupun menghibur ataupun lain sebagainya. Itu termasuk hak-hak tetangga. Terus juga jangan sampai anak kita menyakiti anak tetangga. Ini juga hak yang harus kita perhatikan. Wa idza stadamu kanu ma'al auladil jiran ala auladihim. Dan apabila terjadi pertengkaran antara wa idza stadamu kanu ma'al auladil jiran ala auladihim. Tapi kalau terjadi pertengkaran terlanjur terjadi pertengkaran misalkan, maka kita yang kalah, kita yang justru membela anaknya tetangga. Wa min ahammi ma yahrisu alaihil baitul muslim adamut tashwish ala jiranihim, tidak mengganggu tetangga. Fa idza kanu fawqahum fil bina'i mathalan ra'au dzalika wa hum fi kullil ahwali la yusmi'una jiranahum ma yu'dhihim sawa'un fi dzalika khusumatihim awil aswat allati tanba'ith min darihim. Wa idza kana li ahlil baitil muslim syarikatun ma'a ghairihim addaul huquqa kamilatan fahum
yunadzifuna al-madkhal al-mushtarak mathalan wa yuhasibuna anfusahum fala yadlimuna jiranahum fi ta'amulin. Juga tidak membuat rame. Kalau ada jalan yang menjadi milik bersama juga kita sama-sama membersihkan. Intinya tidak menyakiti, menunaikan haknya, tidak mengganggu, saling menjaga. Itu intinya bagaimana sebuah rumah muslim itu berinteraksi dengan tetangganya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.